Alhamdulillahi min syakirin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu wa amila bi sunnati ila yaumiddin. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang hadir di tempat ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua yang diperintahkan Allah serta menjauhi dan meninggalkan semua larangannya. Mari kita pelajari kembali pedoman hidup kita selama ini, Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bisa melaksanakan semua ibadah sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tanpa menambah-nambah maupun mengurangi, apalagi sampai memodifikasi, merubah-rubah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena seperti kita tahu, agama Islam ini milik Allah, dan Allah telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengajari kita tata cara beribadah yang bagaimana yang Allah mau dan yang bagaimana yang Allah terima. Kita cari dan pelajari kembali ilmunya, kemudian tinggal kita tiru, tinggal kita contoh saja bagaimana keseharian Rasulullah dan bagaimana tata cara Rasulullah dan para sahabat beribadah, sehingga tata cara ibadah kita bisa sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan semau-mau kita, agar semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hormat kita selalu kita panjatkan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, baik itu dalam bentuk kepatuhan kepada Allah, juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada manusia terbaik ini yang telah meluangkan 23 tahun di masa hidupnya, di mana 13 tahun di Mekah dihabiskan dengan gangguan, dengan siksaan, hinaan, cacian, dan di Madinah 10 tahun masa penyempurnaan syariat Allah SWT. Maka dengan pengorbanan beliau yang sangat luar biasa itu, maka sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Idul Adha. Entah sudah berapa kali Idul Adha kita lewati. Mungkin baru tahun ini kita baru bergerak hati kita untuk berkorban. Mungkin juga baru tahun ini ada yang
baru tahu keutamaan puasa sunnah Arafah 9 Zulhijjah kemarin. Nah, mungkin juga itu merupakan baru pertama kali bagi seseorang mengerjakan puasa Arafah kemarin. Namun semoga kita tetap semangat, tetap istiqomah, dan diberikan kemampuan agar tahun depan kita tetap bisa berkorban dan tetap menjalankan puasa sunnah, puasa Arafah 9 Zulhijjah tahun depan insyaallah. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di hari ini bahkan di setiap Idul Adha ada orang-orang yang selalu panen amal jariah. Setiap ada yang berkorban, dan setiap ada yang melaksanakan ibadah haji, setiap ada yang melaksanakan ibadah umroh, orang-orang inilah yang selalu panen amal jariah. Mereka adalah Nabi Ibrahim, Hajar, dan Nabi Ismail. Karena keimanan yang luar biasa, mereka mematuhi perintah Allah, maka sampai saat ini mereka panen pahala dari apa yang hari ini kita kerjakan, yaitu ibadah kurban dan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hendaknya ini kita jadikan contoh dan berusaha dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimanalah caranya supaya kita juga mendapatkan amal jariah. Kita usahakan sebelum ajal kita tiba, sebelum kita wafat, kita sudah ada amal jariah. Amal jariah tidak mesti dengan biaya yang besar. Makanya kita perlu berpikir dan harus kreatif. Bagaimana caranya agar kita bisa memanen pahala seperti hari ini yang didapatkan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Nabi Ismail. Karena kalau kita meninggal, amal jariah yang terus mengalir inilah yang menjadi salah satu sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau Allah sudah mengampuni dan menyayangi, apalagi sudah mencintai kita sebagai hambanya, maka surga pun pasti Allah berikan tanpa kita minta. Dan Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Dan juga agar kita mendapat ampunan dari Allah, maka kita harus menjadi orang yang pemaaf. Maka maafkanlah orang yang pernah menyakitimu, maafkanlah orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadamu, maafkanlah kesalahan mereka sebagaimana kamu juga ingin Allah maafkan kesalahanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita tidak mendapatkan amal jariah sebelum ajal kita tiba, malah kita mendapatkan dosa jariah dengan menjadi pelopor, dengan menjadi penyebab kemaksiatan dan mengajak
dalam perbuatan buruk, apalagi mengajak menjadi pelopor dalam kemaksiatan, apalagi sampai menjadi pelopor dalam kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man sanna bil Islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Yang artinya, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita menjadi manusia yang bahagia, yaitu manusia yang berhenti nafasnya tapi tidak berhenti pahalanya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana